Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hakikat Observasi Pembelajaran Sekolah Dasar. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Ridania, sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Yang kedua adalah Vina Jupita Anggraini sebagai pemateri 2. Yang ketiga adalah Rahma Nurmalita sebagai pemateri 3. Yang keempat adalah Tetianingsih sebagai pemateri 4. Dan yang kelima adalah Wahyuni Indasari sebagai pemateri 5. Pengertian observasi. Kata observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan dalam dunia nyata. Observasi erat kaitannya dengan objek dan fenomena, baik faktor, penyebab, dan dampak secara luas. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Beberapa ahli memiliki pendapat masing-masing terkait pengertian observasi, yaitu yang pertama adalah Margono 2007. Observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Selanjutnya, perubahan bisa dilakukan berdasarkan penilaian tersebut. Yang kedua adalah Suharsini Arikunto. Pengertian observasi menurut Suharsini Arikunto. Pengertian observasi menurut Suharsini adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku. Yang ketiga adalah menurut Sutrisno Hadi. Menurut Sutrisno Hadi, pengertian observasi adalah kegiatan kompleks yang mencakup berbagai macam proses baik biologis dan psikologis dengan mementingkan proses ingatan serta pengamatan. Yang keempat yaitu menurut Profesor Dr. Bimo Walgito. Pengertian observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan disengaja menggunakan panca indera terutama mata saat kejadian berlangsung. Yang kelima adalah menurut Kartini Kartono. Kartini memiliki pemikiran mengenai observasi adalah proses pengujian yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan khusus observasi untuk mengumpulkan fakta, skor, dan nilai. Verbalisasi atau kata-kata mengenai hasil pengamatan objek tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina kami persilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Macam-macam observasi. Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan merupakan pengamatan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diamati seolah-olah merupakan kegiatan dari mereka. Kemudian, observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan merupakan pengamatan berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sesuai dengan hakikatnya, data yang dapat dikehendakinya, observasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu observasi berstruktur dan observasi tak berstruktur. Observasi berstruktur adalah dalam proses observasi berstruktur, pengamatan memusatkan perhatiannya pada tingkah laku tertentu sehingga dibuatkan semacam rambu-rambu atau pedoman tentang tingkah laku apa saja yang harus diamati, tingkah laku lain yang muncul akan diabaikan. Kemudian, observasi tak berstruktur. Dalam observasi tak berstruktur, pengamatan tidak membawa catatan lapangan,
Field notice untuk mengamati tingkah laku apa saja yang secara khusus kemunculannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penugasan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Menurut Gagne, tahun 1977, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tetia Ningsih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu metode observasi. Metode observasi ialah pengamatan langsung menggunakan alat indera atau alat bantu untuk penginderaan suatu subjek atau objek. Kemudian yang pertama ada penggunaan metode observasi, melatih siswa untuk peka terhadap peristiwa atau gejala yang terjadi. Kemudian ada melatih siswa untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yang kedua ada tujuan metode observasi. Yang pertama ada untuk memperoleh data atau fakta. Kemudian untuk melihat, mengamati, dan menghayati secara langsung dan nyata mengenai objek tertentu. Kemudian yang ketiga untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya ada langkah-langkah metode observasi. Yang pertama ada pengamatan, kedua mengumpulkan data, ketiga analisis, keempat kesimpulan, dan kelima penyusunan laporan. Kemudian ada kelebihan dari metode observasi, yaitu menyajikan objek secara nyata, kemudian mudah pelaksanaannya, dan yang ketiga siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada kelemahan dari metode observasi, yaitu memerlukan waktu persiapan yang lama, kemudian dan memerlukan banyak tenaga yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi: 1. Bisa mencatat perilaku, pertumbuhan, atau hal-hal terkait fenomena objek tak kala kajian berlangsung. Yang kedua, bisa memperoleh data dari subjek secara langsung, baik komunikasi verbal atau tidak. Kemudian kekurangan observasi: 1. Perlu waktu lama dalam melakukan pengamatan untuk kajian atau peristiwa tertentu. Yang kedua, pengamatan fenomena berlangsung lebih lama dan tidak bisa berlaku secara langsung. Yang ketiga yaitu kegiatan pengamatan bisa terganggu untuk kajian peristiwa atau hal-hal yang bersifat pribadi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.